Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan eh, membuat hands-on yang sudah ditugaskan oleh dosen saya. Nah, kita masuk. Nah, pada video bentar akan membuka si quiznya. Nah, oke. Nah, pada analisis data ini, di sini saya akan membuat hands-on video yang dimana eh, ini yang pertama untuk tujuan menggunakan konteks dan tujuan kegiatan yang dijelaskan dan nama dataset yang digunakan, sedangkan tujuan analisis menjelaskan di bawah video yang menunjukkan proses pembersihan data dan analisis. Tuh, eh, oke, jadi kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, baik, pertama ini di sini nomor satu ya. Eh, kita tambahkan teks dulu di atasnya biar nggak berantakan. Satu. eh ini satu. eh Nanti kita langsung copy paste aja. uh, Akan menjelaskan dari kode yang pertama ya, dan untuk tambah. Nah, sebelum itu di ininya sebentar, pada di penjelasan ini yang terkait di nomor satu. Oke. hmm, kita masuk lagi ke Google Colab. Nah, eh, nah udah. Setelah itu kita jalanin. Nanti aku ngasih tahu fungsi-fungsinya apa aja. Aku tuh sampai tiga ya. Choose file. Hmm,
Nah, kita masuk ke ini, Amazing. Kita masukin datanya di dalam sini. Nanti dia akan memproses. Nah, setelah itu masuk untuk si membacanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Nah, pada import library yang dimana ini dia seperti import pandas. Dia untuk mengimport library pandas yang digunakan untuk membaca atau mengolah dan memperdalam bentuk tabel data frame dan menganalisis data dalam bentuk tabel data frame. Nah, Pandas ini juga sangat penting karena semua operasi data cleaning itu dilakukan di dalam import sini gitu. Nah, saat ada import NumPy yang dimana untuk mengimpor library NumPy yang digunakan untuk operasi matematika dan statik seperti menghitung median, min, atau standar deviasi. Oke, lanjut. Nah, sini the from Google Colab import files. Nah, di mana eh, untuk mengimport si modul file khusus untuk lingkungan Google Colab dan eh, modul ini juga memungkinkan pengguna untuk mengunggah file dari komputer lokal ke sisi kerja cloud tersebut. Nah, oke, kita masuk ke baris kedua, upload file dari komputer. Oke, dari sini ada print yang dibentuk menampilkan pesan teks di layar agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini akan memilih file. Nah, seperti ada flight uploads, di mana dia akan memunculkan dialog pemilihan file di Google Colab setelah menggunakan pengguna memilih file, misalnya Anis hosting CSV di file tersebut diunggah dan disimpan di memori Colab. Variabel upload yang akan berisi informasi nama file dan ukurannya. Dan uh, mak maksudnya ini langkah ini juga digunakan untuk membawa file dataset dari komputer ke lingkungan Colab agar bisa dianalisis dan jika langkah ini tidak dijalankan maka dataset tidak akan dapat dibaca gitu. Ya, masuk yang ketiga ini yang dimana membaca dataset yang diunggah. Nah, pada fungsi-fungsi ini, seperti PDR CSV yang membentuk fungsi dari library Pandas untuk membaca file CSV-nya, di koma spread values dan mengubahnya menjadi bentuk data frame, tabel data, yang dimana data frame ini yang nanti akan digunakan untuk seluruh proses analisis seperti pemeriksaan tipe data dan penanganan nilai kosong missing value dan mendeteksi duplikasi dan membuat visualisasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada DF di mana nama variabel itu juga eh, tempat dataset yang akan disimpan untuk kependekan dari data frame setelah dijalankan df berisi juga berisi isi file si file yang tadi sudah dimaksudkan. Nah, ini adalah awal analisis data karena semua langkah berikutnya akan menggunakan dev sebagai sumber data utamanya. Oke, uh, nah setelah ini uh, import, importnya kan yang choose file ini. Nah, dia ini akan mengimport pustaka library yang dibutuhkan untuk analisis data. Nah, dia akan membaca si dataset tersebut menjadi bentuk tabel data frame. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, itu kan di sini masih tetap nomor satu ya.
Oke, kita tambah lagi sini, terus kita running. Nah, baik. Nah, kita bisa jelaskan di sini ya pada fungsi-fungsinya. Print, information dataset. Nah, ini fungsi print ini juga digunakan untuk menampilkan teks ke layar dan sedangkan simbol N ini berarti baris baru seperti neoline yang agar hasil cetakan terlihat rapi gitu. Nah, sedangkan teks ini hanya sebagai judul agar si output ini mudah dibaca sama si Google Colab-nya gitu. Nah, print ukuran data baris kolom yang dimana data shape ini DF shape yang dimana adalah atribut bawaan dari si data frame dari library ke Pandasnya yang dimana hasilnya berupa tuple dan jumlah baris jumlah kolom gitu. Nah, dengan perintah ini kita bisa mengetahui ukuran si dataset berapa data baris dan uh, berapa kolom gitu. Nah, display df height, di mana fungsi height ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset secara default, dan ini juga digunakan untuk melihat isi data secara cepat. Di mana untuk memastikan dataset berhasil ditemukan dan tampil dengan benar. Dan uh, nilai ini sudah sesuai ya. Jika display yang dapat membantu menampilkan tabel dalam format yang lebih rapi di Google Colab-nya. Nah, ini kita bisa lihat ini outputnya ya. Kita juga bisa, uh, kita bisa nampilin gambarnya. Nah, uh, nah, nah, pada tabel 5 baris pertama dari dataset ini, beberapa visualisasi otomatis seperti grafik, distribusi, dan antar si kolam, di mana dataset MS Housing ini juga berhasil dimuat dengan benar dan memiliki ukuran 2930 kali 82, di mana data berisi informasi lengkap mengenai karakteristik rumah di Amis, luas seperti luas tanah, tipe bangunan, dan kondisi dan harga jual juga. Nah, tampilan 5 baris ini pertama memastikan si file CSV ini terbaca dengan struktur yang benar dan tidak bergeser atau kosong. Nah, visualisasi ini juga awal menunjukkan distribusi data dan kategori secara umum yang membantu memahami bentuk data sebelum dilakukan si analisis selanjutnya. Oke, baik. Ini yang tahap 1 sudah selesai. Kita langsung masuk ke langkah 2 ya. Nah, langkah 2 yaitu kita bisa baca dulu. Nah, pada tahap 2 ini oke, pada tahap kedua ini yaitu eh,
di mana dia akan tahap persiapan data yang dimana untuk menyiapkan lingkungan kerja dan membuat si dataset yang akan dijelaskan. Seperti software yang digunakan dan library yang digunakan, cara membaca dataset, sebagainya kita langsung masuk ke Google Colab-nya ya. Di sini kan ada nomor satu, nomor dua. Kalau itu, saya jalanin dulu. Nah, baik. Nah, pada strukturnya di print ini sama ya. Seperti def info yang merupakan si fungsi bawahnya dari library Pandas yang digunakan untuk menampilkan si ringkasan struktur si dataset. Output dari def info yang berisi nama kolom, jumlah dan data non-null yang tidak kosong atau per kolom tipe data type seperti init 64, float 64 atau objek jumlah total baris di jumlah kolom dapat dalam dataset. Nah, output ini eh, datasetnya memiliki 2.930 baris dan eh, terdapat 82 kolom yang beberapa kolom seperti MS Zoning dan Lot per Page memiliki data kosong non-null count lebih sedikit dari 2.930. Nah, kolom ini bertipe objek adalah data berkategorikal, sedangkan kolom bertype net 64 atau float 64 merupakan si data numerik, yang dimana total penggunaan memori sekitar itu bisa menyampaikan 1,8 MB yang menunjukkan ukuran dataset yang sedang pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan struktur yang menggunakan fungsi dfinfo. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Nah, kita bisa lihat, eh, nah, kolom kuantitatif dan kualitatif, yang dimana kuantitatif numerik ini juga berisi angka yang dapat dihitung atau diukur seperti lot area, sales price, yearbook, di mana kualitatif kategorikal yang juga berisi teks atau kategori seperti Amazoning, Street, dan Newport. Nah, di sini ada uh, DF Select, di mana include in itu yang fungsinya select di types yang digunakan untuk memilih kolom berdasarkan tipe data. Nya yang parameter include yang seperti 64 ya ini yang berarti hanya memilih kolom bertipe angka bulat agar integral dan angka desimal float. Yang hasil disimpan dalam variabel numCols sebagai daftar nama kolom numerik.
seperti contohnya variabel num consort area. Nah, pada si def select the types include-nya ini, dia akan memilih kolom dengan tipe data objek, yaitu data non-numerik yang biasanya teks atau kategori yang hasilnya disimpan dalam si variabel cat clause itu. Hmm. Nah, ada lemnum calls yang dimana untuk menghitung jumlah elemen dalam list kebanyakan di kolom. Yang hasilnya kita bisa tampilkan dengan perintah print. Nah, ini kita bisa lihat outputnya. Artinya dataset memiliki 38 kolom numerik dan 44 kolom kategorikal. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ini biar kita bisa yang ketiga ya. Nah, oke. Nah, ini pada si num kolom, nih. Nah, ini yang akan menampilkan beberapa contoh nama di dalam kolom dari kelompok si kuantitatif dan kualitatif agar dapat menganalisis isi data cepat tanpa harus melihat keseluruhan 82 kolom di dataset. Nah, calls ini tanda 5 ya. Disebut switching yang artinya hanya mengambil 5 elemen pertama dari daftar dan jadi calls 5 yang menampilkan 5 kolom numerik pertama, sedangkan cat clause 5 menampilkan 5 kolom kategori ya pertama. Nah, ini juga mempermudah pengecekan jenis data tanpa harus mencetak semua kolom. Ada list dan juga mengubah hasil potongan slide menjadi bentuk list Python yang agar hasil tampil rapi saat dicetak layar. Nah, ini outputnya. Nah, kolom kuantitatif angka ini biasanya berhubungan dengan ukuran jumlah atau eh, tahun seperti loss area, sales price, yearbook, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke yang soal ketiga ya. Nah, soal ketiga yaitu untuk pemeriksaan awal data. Output fitur mana saja yang harus masuk ke golongan kuantitatif dan kuantitatif. Kalau misalnya missing type data, angka disimpan sebagai string. Oke, untuk lagi di sini kita baik, kita lanjut lagi. Nah, pada pemeriksaan awal data, eh, seperti print yang saya sudah jelaskan menampilkan teks di outputnya. Dan kayak misalkan ada tanda ini, dia hanya tuh berfungsi sebagai pemisah visual supaya lebih rapi di outputnya. Sedangkan si dev info ini yang berisi dari fungsi bawaan dari si pandas yang menggunakan untuk menampilkan si info
si informasi si datasetnya itu. Terus kita jalan dulu. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, data saat ini memiliki 290.930 baris dan 82 kolom. Total terdapat ada 20 kolom bertipe float 64 angka desimal, sedangkan 37 kolom bertipe ini 64 angka bulat, dan 25 kolom bertipe objek, kategori, atau teks. Yang beberapa kolom memiliki jumlah non-null lebih sedikit dari 2.930 seperti Blood Verge and ini menuntuk berarti kolom tersebut memiliki data kosong. Kita masuk yang kedua. Yang kedua juga ada gambarnya. Nah, yang kedua di F-height, di mana untuk fungsi menampilkan beberapa baris pertama dari si dataset dan angka dalam tanda kurung 3 ini hanya kurang dari 3 yang berarti hanya menampilkan 3 baris pertama saja. Nah, jika tidak diberi angka, maka si height ini secara default akan menampilkan si 5 baris. Dan baris yang muncul itu akan berguna untuk memeriksa apakah si data numerik ini tampil sebagai angka atau bukan teks, dan apakah data kategorikal tampil sebagai si string atau kode si kategori, dan apakah ada nilai yang kosong di ini. Berarti display ini fungsi untuk digunakan di Google Colab agar menampilkan tabel lebih rapi dan mudah dibaca dibandingkan si pen. Oke, kita masuk lagi selanjutnya. Oke, yang ketiga ya. Nah, di mana def search ini yang untuk fungsi search di types yang digunakan untuk memilih kolom berdasarkan tipe data tertentu. Yang hasilnya itu akan disimpan di dalam variabel numscalls, yang dimana untuk si def search-nya ini di types ini juga memilih si kolom dengan si tipe data objek, dimana itu teks atau kategori yang simpan dalam si variabel catcalls-nya. Nah, Landon's cost ini dimana untuk menghitung jumlah si elemen kolom pada si masing-masing kelompok dan menentukan si penggunaan print. Nah, hasil yang outputnya jumlah kolom kuantitatif ada 39, sedangkan kualitatif ada 43. Nah, yang keempat, kita bisa minta bantuan sama nih, AI. Oh, gini ya. Oke, nah, for call in capsules, gimana untuk melakukan perulangan pada si setiap kolom yang termasuk kategori columns dalam data si cat calls-nya. Di fcall ini mengubah si isi kolom menjadi uh, div, ini mengubah si
menjadi si string agar bisa diperiksa si karakter, huruf, atau angkanya. Sedangkan str plus ini, di mana dia akan membersihkan si tanda titik atau koma yang agar angka seperti 1000 atau eh, 1000 gitu. Enggak, titik 1000 titik sama 1000 koma gitu. Dan tidak dianggap huruf yang hanya menghapus satu kali munculan titik atau koma agar tetap aman untuk data teks lainnya. str in numeric, di mana untuk ngecek apakah seluruh nilai dalam kolom berupa angka ini, eh, jika iya maka akan memungkinkan si kolom tersebut berisi angka yang disimpan di dalam sebagai teks. Ani, di mana dia akan mengembalikan si nilai true jika ada setidaknya satu baris dalam kelompok tersebut yang berisi angka. Jika benar, maka kolom itu akan ditandai untuk dikonversi ke tipe numeriknya. Nah, ini akan menampilkan peringatan nama kolom yang terdeteksi memiliki format masalah. Oke, kita masuk ke nomor 5. Baik, nah di Noms Columns ini terdapat hand clause 5, stretching yang digunakan untuk mengambil 5 elemen pertama. Dari setiap daftar kolom, dan num clause ini berisi nama kolom dengan tipe data angka kuantitatif. Cat clause ini berisi nama kolom bertipe teks kualitatif. Yang list ini juga mengubah sepotong lain. Sama aja ya. Dan ya, ini outputnya kita bisa lihat. Nah, lanjut lagi. Setelah itu kita masuk ke keempat ya. Soal keempat. Kita bisa lihat di soalnya dulu. Nah, empat, cek duplikasi dan interkonsistensi. Oke, kita cek nomor ini. Nah, kita hmm, oke, kita bisa jalannya. Nah, yang nomor 4, yang langkah 4, yang dimana ada df duplikat. Mana fungsi ini juga memeriksa apakah ada si baris yang identik dengan baris lainnya. Dan sum ini menjumlahkan seluruh nilai true dari hasil si df duplikatnya, dan nilai ini juga menunjukkan jumlah total baris si duplikatnya. Display ini menampilkan beberapa si eh, baris pertama dari data yang terdeteksi di duplikat jika ada, agar bisa dicek langsung gitu. Nah, outputnya dia akan menjelaskan jumlah baris data duplikat nol. Berarti dia tidak menemukan baris di duplikatnya itu ya. Oke, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua ini yaitu dia akan sama aja ya, kayak si DF uh, seleksi type yang mengambil 10 kolom pertama yang bertipe objek kategori teks parameter hanya digunakan agar tampilan hasil tidak terlalu panjang gitu.
Fungsi ini juga memeriksanya sebagian kolom sebagai contoh awal. Df call drop nah, ini menghapus nilai kosong nan dengan drop nah. Dia menampilkan daftar nilai unik, unical first, di mana pada kolom tersebut. Iflen, iflen, ini di mana hanya menampilkan kolom yang memiliki sedikit kategori maksimal 20 agar hasil mudah dibaca. Kolom dengan banyak kategori misal ratusan misalnya tidak relevan untuk pemeriksaan di manual. Sorted, di mana sorted ini untuk menekan daftar nilai unik agar memudahkan dalam melihat perbedaan penulisan huruf besar spasi disebut lainnya, 5 pin dan kolom calls menampilkan nama kolom. Dan ini outputnya ya, memeriksa kategori yang tidak ini. Oke, kita masuk lagi. Nah, yang di mana tiga ini yaitu eh, untuk mengambil seluruh kolom kategori teks yang berdasarkan si daftar catcalls-nya. Ini ya, apa dev podcast APPLY. Nah, di mana si APPLY ini untuk menjalankan fungsi tertentu pada setiap si kolom dalam si kelompok catcalls-nya ini. Dalam hal ini fungsi Aninam Lambada ini juga mana? Hmm, ini tuh oke, kita masuk ke nomor 5. Kita masuk ke nomor 5. Kita bisa baca dulu. Sorry. Oh, dari tadi udah dipindah ya. Nah, ini yang tadi nomor 4 ya. Ini nomor 2 dan ini nomor 3. Yang itu yang sudah aku jelaskan tadi. eh, Mohon maaf. Nah, oke, kita masuk ke yang nomor quiz 5 ya. Check missing value. Oke, cell deficient atau visualisasi. Oke, kita masuk ke nomor 5. Pertama-tama ini kita akan diawali oleh import. Oke, kita kembali ya. Import. Ini benar-benar dulu biar. Hmm. Nah, oke, kita masuk yang ke import ini. Nah, import yang dimana di sini untuk mengidentifikasi kolom dalam dataset yang memiliki data kosong yang missing values yang mana mengetahui
seberapa banyak data yang hilang pada si setiap kelompok. Nah, langkah ini penting banget agar si keputusan penanganan seperti pengisian imputation atau penghapusan data bisa dilakukan secara tepat. Nah, DF ISNA nih, dia akan mengecek setiap nilai dataset apakah kosong dan atau tidak yang akan menghasilkan si boolean data frame dengan nilai true jika kosong. Nah, ada sum yang dimana menggunakan nilai true dan sort values untuk menurutkan hasil berdasarkan si jumlah missing value dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Nah, missing nol ini hanya menampilkan si kolom yang benar memiliki nilai kosong agar hasil lebih ringkas. Pelinju untuk menampilkan si ini ya, dan di data ini memiliki beberapa kolom. Jika kolom dengan nilai kosong besar seperti lot funds berpotensi signifikan mempengaruhi hasil analisis jika tidak ditangani. Langsung masuk nih, ini outputnya. Ya, kita langsung masuk ke yang kedua. Missing height, di mana akan menampilkan 5 kolom pertama dari daftar missing, yaitu kolom dengan nilai kosong yang terbanyak hasil dari perhitungan sebelumnya. Nah, jika visualisasi memperjelaskan kolom yang paling bermasalah terhadap kelengkapan data, karena silat pointage ini memiliki jumlah missing yang jauh lebih tinggi gitu dibandingkan kolom lain. Nah, maka perlu perhatian khusus dan uh, yaitu mungkin yang ketiga bisa ini. Nah, PLT figure di mana untuk menentukan ukuran grafik agar hasilnya profesional dan mudah dibaca. Dan SNS bar plot untuk membuat si grafik batang menggunakan si library seaborn-nya. Ada X missing values in the dan warna batang bisa diatur dengan parameter si color samanya. Nah, PLT text ini ya dimana kan memutar si label nama kolom si 90 derajat agar tidak tumpang tindih saat ditampilkan. Nah, PLT little dimana akan memberi judul dan label membuat grafik lebih informatif. PLT Show dan menampilkan si hasil grafik layar. Dimana hasil output ini juga di layar akan menunjukkan si kolom load frontage-nya yang memiliki missing value yang paling sekitar 490. Ini seperti ini gambarnya. Kita langsung lanjut lagi ke yang keempat dan kayaknya. Nah, lanjut yang keempat. Nah, di dalam ini def non-nilai ini mengisi nilai kosong pada kolom numerik dengan nilai median dari masing-masing kolom. Nah, median dipilih juga karena tidak mempengaruhi oleh si data ekstrim outlinernya. Dan dia akan mengisi nilai kosong pada si kolom kategori nol dengan modus yaitu nilai yang paling sering muncul. Tuh. Nah, setelah hasil verifikasi, dia akan menunjukkan hasil nol nilai kosong tersisa. Ya berarti di dataset MS ini eh, kini telah bersih dan lengkap. Ya selanjutnya kita masuk ke nomor 6 ya. Oke, kita masuk ke check outlier. Oke, yang nomor 6
Nah, kita lanjut lagi yang keenam, yaitu di mana dia eh nih, kita bisa lihat. Nah, di mana dari si titik di luar whisker ini garis atau di mana dia sebagian besar tuh harga rumah Spice ini berada di kisaran 1 sampai 300. Namun terdapat beberapa sih di titik di atas 500 yang tampaknya menyimpang jauh dari si distribusi utama. Ini inilah yang disebut dengan outlier. Nah, ini oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini dapat menentukan kuantiti dan EQR dan menentukan batas dan mendeteksi outlier. Akan menghitung jumlah outlier dan membuat si dataset baru tanpa si outlier. Nah, di sini sebelum pembersihan si box plotnya ini, dia akan menunjukkan beberapa titik ekstrim di atas 500 harga rumah sangat tinggi. Nah, setelah membersihkan data terlihat lebih seimbang dan sebagian besar nilai berada di sekitar 100 sampai 300 ya. Nah, ini pada si pembersihan outlier. Oke, kita masuk ke 7 ya. Ke 7, 7 sarannya. Oke, yang 8 ya. Eh, yang 8 tuh yang 7 dulu nih. Nah, sebentar kita masuk yang nomor 7. Oke, kita jalan dulu. Nah, baik. Nah, saya tulis ini ada 7 statik, deskriptif, kuantitatif, yang dimana di sini dia akan menjelaskan pada si analisis statik ini
berupa deskripsi kuantitatif menunjukkan bahwa sebagian besar variabel numerik pada si dataset MS Housing ini memiliki sebaran yang stabil dengan nilai CV di bawah 0,5. Nilai min dan median yang berdekatan menunjukkan data cenderung simetris. Ini kita bisa lihat gambar ini. Ini ya gambarnya. Nah, ini seperti ini contohnya tiga rata-rata spesifik 04. Oke, kita langsung masuk ke 8, nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada dua yang mungkin. Hmm. Nah, nomor 8 ini ada an- visual statistik deskriptif kualitatif. Oke, tambahannya kita langsung masukin ya kodenya. Nah, hmm, pada nomor 8 ini yaitu nah, nomor 8 ini untuk nah, ini juga ada terkait kolom NAT yang dimana untuk menentukan si kolom kategori yang dianalisis kolom Neckboard-nya. Dan kolom ini untuk menunjukkan frekuensi tiap kategorinya. Nah, terus kategori NAMS di mana memiliki frekuensi tertinggi sekitar 15,560%, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah dalam si dataset berasal dari lingkungan tersebut. Berdasarkan analisis statik deskriptif kualitatif ini, pada kolom Neckboard ini diperoleh bahwa kategori NAMS merupakan lingkaran dengan jumlah rumah terbanyak sekitar 15,56% dari total dominasi kategori ini menunjukkan bahwa sebagian besar data berasal dari si area tersebut. Yang akan memungkinkan si mempresentasikan pasar perumahan utama di wilayah Anda. Informasi ini juga penting untuk si analisis selanjutnya. Nih, kita bisa lihat outputnya, di mana grafik memperlihatkan si distribusi frekuensi kategori dalam Connect Board. Seperti ini outputnya. Ini juga ada nilai kategori yang akan dominan. Sin M 50 sampai 12%. Oke, kita masuk ke nomor 8 ya. 8 itu visualisasi. Nah,
Pada si visualisasi tersebut ini, eh, dua, setelah itu, yuk kita jalani. Sebelumnya kan aku udah buat ya, oke aku jelasin dulu aja. Nah, pada yang bagian 8 visualisasi data ini, grafik si menampilkan si histogram dengan 30 bins yang akan dikelompok nilai garis lengkung halus. KD itu yang menunjukkan si bentuk distribusi probabilitas harga rumah. Yang dimana warna sky blue ini juga digunakan untuk si memperjelas tampilan distribusi data. Yang dimana grafik histogram ini dengan bentuk miring ke kanan, lewat sebagian besar data berada antara 1.250 yang berapa titik data dari ini. Ini setelah itu dia akan yang nomor 2 ini dia akan memberikan garis median sekitar 160 sampai 170 kotak membentang dari sekitar 130 hingga 220. Banyak titik di atas 400 menunjukkan si outlier-nya. Nah, jika si nilai median ini eh, harga murah, sales price-nya berada di sekitar 160 sampai 170. Nah, ini dia tuh dia akan menampilkan hasil simulasi di layarnya. Jadi setiap batang mempresentasikan jumlah rumah dalam satu kategori lokasi. Warna batang bervariasi sesuai palette yang warna di kategori nama paling tinggi. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 apa? Nomor 9 ini. Eh, jadi kita tuh apa yang kita bahas kan? Nah, dari ringkasan analisis data analysis ini uh, telah melalui proses pembersihan dan tidak memakan data duplikat dan sedangkan phishing ini berhasil seperti ini ya. Mungkin ini aja video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.